Orang yang suka judge orang lain, orang yang pola pikirnya biner, kalau nggak bener salah, kalau nggak salah bener. Orang yang suka menghakimi orang lain, itu adalah ciri orang yang nggak open minded, ciri orang yang pengetahuannya terbatas, yang nggak cerdas. Gue bakal jelasin secara logika kenapa kayak gitu. Orang yang punya pola pikir menghakimi itu pasti bakalan bakal stuck di pemikiran tentang ya ini salah, ini bener, terus nggak mau nyari tahu gitu kan, nggak mau nyari tahu penyebabnya tuh apa gitu, nggak mau nyari tahu kondisi seperti apa yang membuat jadi kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan ada fenomena unik atau manusia-manusia unik, jadi yang terjadi gitu, kayak misalkan contoh LGBT, terus misalkan kenapa ada orang selingkuh, atau kenapa sih ada FWB, oh terus ada open BO gitu, terus ada apa lagi yang unik-unik gitu, ada orang agnostik, ada orang ateis gitu, terus ada misalkan orang selingkuh gitu. Di salah satu contoh aja ya, misalkan lu itu cuman berpikir biner gitu, dikotomi, kalau nggak bener salah. Lu itu ada, kalau ada orang selingkuh lu langsung hakimi, lu langsung bully gitu. Tapi lu tuh, otak lu tuh jadi tumpul gitu, karena lu itu tidak mau mencari tahu kenapa ya penyebab seseorang itu bisa selingkuh gitu. Kondisi seperti apa yang membuat seseorang itu selingkuh? Kayak contoh misal, ada jenis perselingkuhan, misalkan istrinya tuh cantik, selingkuhannya tuh nggak lebih cantik gitu dari istrinya. Nah, kalau berpikir lebih dalam gitu ya, artinya untuk membuat misalkan seseorang pria itu setia dan bertahan, nggak cuman harus cantik gitu. Lo jangan jadi cewek yang cuman fokus cantik aja, tapi pikirin gitu, apakah misalkan gini, apakah bisa jadi karena istrinya tidak memperlakukan dia dengan baik, tidak respect, tidak bisa bikin nyaman, tidak bisa bikin tenang, tidak bisa menghibur gitu, tidak bisa mendukung suaminya dengan baik. Jadi artinya tuh kebutuhan utama manusia tuh bukan fisik, bukan cuman urusan fisik gitu. Karena ntar lu juga tua juga gitu, sama aja kan. Jadi artinya kalau misalkan lu paham ini gitu, lu berpikir lebih luas, lu mencari tahu penyebab, lu mencari tahu kondisi, kenapa kondisi kayak gimana, lu jadi punya solusi pencegahan, solusi yang sangat kreatif untuk mencegah gitu. Bukan malah misalkan ada, lu dengerin gosip gitu ya, atau ada fenomena selingkuh tuh lu langsung ngebully gitu, terus lu judge gitu, terus lu juga nggak tahu gitu ini kenapa ya gitu, apakah ada kontribusi dari istrinya yang membuat dia jadi gitu, atau kalau lu nggak ngerti penyebab, lu nggak ngerti cara solusi pencegahan, lu jadi nggak bisa menguji, lu nggak bisa sadar, lu nggak bisa mindful tentang apa yang lu lakukan saat ini ke pasangan lu itu, mengarahkan pasangan lu untuk seperti itu, untuk selingkuh atau enggak gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan pola pikirnya sangat luas itu karena mencari tahu penyebabnya, misalkan gini, berarti membuat pria nyaman itu harus mengerti sistem otak pria supaya memperlakukan mereka sesuai sistem otaknya. Atau berarti kita itu sebagai seorang wanita bukan cuma fokus ke fisik, tapi juga kita harus fokus ke inner gitu, supaya kita itu punya attitude, punya etika, punya hati yang baik gitu, mengerti cara menyayangi gitu, nggak cuman asal bener kata sendiri aja. Jadi kan lu punya banyak solusi kreatif, dan punya banyak bahan refleksi, punya bahan evaluasi gitu. Jangan langsung malah kalau lihat orang selingkuh lu malah tuduh-tuduh suami lu selingkuh.
itu nggak masuk akal. Karena beda orang, beda case gitu. Yang harus lu perhatiin itu, lu cek kelakuan lu sekarang, pola pikir lu sekarang itu mengarahkan suami lu selingkuh atau enggak, bukan malah lu tuduh-tuduh gitu. Karena orang bisa nggak nyaman kalau lu menuduh tanpa bukti gitu kan. Lu artinya tuh reaktif gitu, insecure, penuh dengan insecure, dan itu nggak sehat. Itu ciri lu tidak sehat secara mental, dan orang lain pun bisa ikut tidak sehat mental kalau punya hubungan sama orang yang seperti itu gitu. Dan lu tau nggak, ini tuh pola pikir tidak terbatas dan pola pikir terbuka ini ya, pola pikir berkembang, growth mindset, infinite mindset ini sudah dibuktikan bisa meningkatkan karir lo, bisa gak cuman self improvement tapi bisa bikin lo sukses. Gue kasih contoh, semua orang-orang yang lo kenal deh yang menemukan hal-hal yang berguna gitu, kayak misalkan penemu listrik. Orang yang menemukan listrik pasti pola pikirnya itu beda dari orang lain gitu. Dia tuh bukan cuman sibuk kayak mengeluh kenapa dunia ini gelap gitu, kenapa hari-hari kita gelap gitu, nggak ada penerangan. Tapi mereka tuh pasti berpikirnya tuh cari solusi gitu, orientasinya tuh solusi, bukan cuman lagi ngeluh-ngeluh, bukan cuma sibuk menghakimi gitu, menghakimi keadaan, menghakimi orang. Makanya menemukan solusi. Dan orang yang kreatif itu, yang out of the box gitu ya, itu bisa dibayar sangat mahal dan sangat dihargain loh. Karena itu sesuatu yang langka gitu kan. Karena ya kayak misalkan kenapa sih orang bisa nyiptain aplikasi misalkan Gojek? Artinya kan dia berpikir orientasinya ke solusi. Yang darinya tidak ada jadi ada gitu. Yang orang tidak pikirkan dia pikirkan gitu. Solusi yang orang gak pikirkan, misalkan gini, mungkin kan orang-orang itu mikirnya kayak misal sebelum ada handphone, orang kan berkomunikasi dengan surat gitu kan. Ya ada orang yang ya udah jalanin aja gitu. Tapi orang yang bisa menciptakan teknologi untuk mempermudah dan memberikan solusi, itu kan pasti dia nggak cuman menerima sesuatu begitu aja gitu. Dia tuh bisa gitu kayak menggunakan energi kreatifnya tuh dia salurkan ke sesuatu yang menghasilkan gitu. Bisa menjadi solusi untuk diri sendiri maupun orang banyak. Kayak gitu. Jadi kalau lu punya sifat yang suka menghakimi orang, yang suka menjudge orang mau di dunia nyata ataupun di internet, coba berhenti. Supaya pola pikir lo berubah. Orang open minded itu ya nggak mungkin suka menjudge menurut gua. Orang open minded itu harusnya cerdas, pikirannya terbuka, hatinya juga terbuka gitu untuk melihat segala sesuatu itu bukan dengan cara yang sempit, bukan cuman biner, bukan dikotomi ya. Kehidupan ini tuh spektrum gitu, artinya itu sangat luas dan sangat warna-warni gitu. Artinya lu pun harus mengkaji, harus menguji dengan pola pikir yang sangat luas juga gitu. Jadi disesuaikan, kayak jangan sibuk bilang ini benar ini salah aja. Lu harus mengerti penyebabnya apa gitu. Dan manusia itu adalah makhluk pola yang bisa dikondisikan buat gue kasih contoh nyatanya biar nyampe ya maksud yang gue bilang. Jadi gue bilang itu manusia itu karakternya, pola pikirnya, perilakunya dibentuk dari sesuatu yang dikondisikan gitu. Contoh, orang Indonesia itu nganggap kalau misalkan makan itu adalah nasi, korelasinya tuh. Jadi sebelum ketemu nasi, belum makan gitu kan. Kalau orang di luar Indonesia, misal contoh di barat deh gitu, karena mereka itu dari kecil tidak dikondisikan makan itu adalah nasi, mereka itu tidak mengkondisikan makan adalah nasi. Jadi artinya nggak selalu
ketika mereka pengen makan itu nyari nasi, enggak kan, mereka tuh bisa makan roti, makan sereal gitu. Jadi segala sesuatu itu ya bisa terjadi, karakter itu bisa terbentuk, kesukaan, ketidaksukaan, ataupun mindset itu dibentuk dari sebuah kondisi. Makanya harus dikaji kayak gitu. Ya intinya tuh kalau misalkan lu mengerti ini tuh, jadi lu nggak asal bicara gitu ya, lu itu nggak asal menghakimi orang, lu nggak asal membuli orang gitu, lu bisa lebih bijaksana menggunakan pikiran dan mulut lu gitu, bahwa oh segala sesuatu itu harus lebih banyak dikaji secara holistik gitu. Karena pasti ada penyebabnya. Buat gue itu segala sesuatu ada penyebabnya. Makanya segala sebuah misteri itu pasti bisa dipecahkan itu karena gue punya mindset yang kayak gitu. Dan kalau lu punya mindset yang berorientasi pada solusi, lu pasti bisa cepat sukses gitu. Karena banyak hal yang bisa lu tawarkan. Dan apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh orang yang kreatif, bisa ngasih solusi, yang bisa berpikir out of the box, itu bisa dibayar sangat mahal gitu. Lo harus punya skill yang memang bisa lo tawarkan kalau lo memang pengen dibayar lebih, kalau lo memang pengen nego gaji gitu, nego pendapatan. Jadi jangan berpikir seperti orang biasanya. Jadi kalaupun banyak orang yang suka menjudge, ya udah biarin aja, tapi lu juga gak usah ikutan gitu, kayak gitu. Atau misalkan ada kasus, gue tuh ya, misalkan ada kasus apa, kayak misalkan ada anak yang menghabisi nyawa orang tuanya. Nah gue tuh nggak langsung kayak ini anak yang durhaka gitu, nggak. Gue tuh lebih fokus pakai energi dan otak gue itu untuk mencari tahu kenapa anak tersebut bisa kayak gini ya? Ini gimana ya gitu? Kondisi seperti apa yang membuat seorang anak itu bisa menjadi punya perilaku seperti ini, punya pemikiran seperti ini? Karena yang gue bilang, manusia itu sebenarnya kan ketika lahir itu murni gitu, polos kayak kertas gitu. Jadi segala sesuatu yang pada akhirnya membentuk mindset, membentuk keputusan, membentuk perilaku, itu sesuatu yang ada titik awalnya gitu buat gue. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Dan sebenarnya orang yang logis itu, orang yang cerdas itu kalau bicara harus ada buktinya. Jadi jangan asal nuduh-nuduh aja. Harus ada bukti jelasnya dulu gitu. Ada dasar yang jelas. Gue bilang, lu jangan lihat gosip terus lu jadi membuat pasangan lu tuh nggak nyaman gitu kan, dia bingung kenapa jadi gue yang disalahin gitu kan. Jadi selalu olah segala sesuatu ya dengan penalaran dan logika. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga selalu dikelilingi dengan kebaikan, kasih sayang, pencerahan, dan juga kedamaian.